Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita akan membahas tentang judul Mauqifus Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab. Posisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang bagaimana hukum takfir. Waqad waqafa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala fi hadzal maidan mauqifan aziman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada hal ini dia telah berposisi pada posisi yang sangat tepat, posisi yang sangat bagus, di mana posisi ini oleh kaum salafi setelahnya dianggap asing, Waqad yastankiruhu katsirun mimman yadda'i annahu mansubun ilaihi wa mahsubun alaih. Orang-orang yang mengklaim pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merasa heran dengan posisi beliau. Maka di sini akan ada pertanyaan, kenapa ada perbedaan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan pengikut-pengikutnya? Syekh berada di dalam posisi yang sangat bagus, yang sangat bijaksana, bahwa nanti akan dikemukakan beliau tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Akan tetapi oleh pengikutnya hal ini dianggap aneh. Karena pengikutnya sudah terbiasa dengan perlakuan penganggapan kafir kepada seseorang. Wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yungkiru kullama yunsabu ilaihi min hadhi tafahat wa safahat wal iftira'at. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada waktu itu beliau telah dituduh dengan berbagai macam isu, yaitu isu seputar tentang diantaranya pengkafiran. Beliau berkata di dalam kitabnya beliau yang berjudul Aqidah fi Risalati al-Muwajjah ili Ahlil Qasim. Pada saat itu beliau mengirimkan surat kepada kaum sebuah daerah yang bernama Qasim. Beliau berkata, "Tsumma la yakhfa 'alaikum annahu balagani anna risalatu Sulaiman bin Suhaim qad wasalat ilaikum wa annahu qabilaha wa saddaqaha ba'dul muntamin al-ilmi fi jihatikum. Wallahu ya'lam anna ar-rajul iftara alayya umuran lam aqulha wa lam ya'ti aktsaruha ala bali." Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak samar bagi kalian wahai penduduk Qasim bahwa telah nyampai kepadaku ada surat dari seorang ulama yang bernama Sulaiman bin Suhaim. Surat tersebut telah mengada-ngada tentang saya, telah ngarang-ngarang tentang saya. Dan Allah Ta'ala tahu bahwa orang itu betul-betul telah mendustakan. Orang tersebut telah, dan Allah Ta'ala tahu bahwa orang tersebut telah mengada-ngada tentang diri saya dari perkara yang tidak pernah aku mengatakannya dan sedikit pun tidak terlintas di dalam batin saya. Di antara ucapan dia mengatakan inni mubtilun qudbal madzahibil arba'ah. Aku menganggap salah kepada kitab-kitab yang bersandar kepada mazhab 4. Wa inni aqulu inna nas min sittati mi'ati sanatin laisu ala syai'. Dan aku telah mengatakan bahwa manusia semenjak 600 tahun yang lalu
mereka ini tidak ada yang benar. Wa inni adda'il jihad wa inni adda'il ijtihad, dan aku telah mengklaim diriku sebagai mujtahid. Wa inni kharijun anit taqlid, dan aku keluar dari taklid. Wa inni aqulu inna ikhtilafal ulama nikmah, dan aku mengatakan bahwa perselisihan antar ulama ini adalah musibah, bukan rahmat tapi musibah. Wa inni ukaffiru man tawassala bisolihin, dan aku telah menghukumi kafir kepada orang-orang yang bertawassul kepada orang-orang saleh. Wa inni ukaffirul busiri liqaulihi ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaga inda hululil hadithil amimi. Aku telah mengatakan atau menghukumi Imam Busiri dengan kufur, karena Imam Busiri telah mengatakan ya akramal khalqi, wahai Rasulullah, memuji-muji Rasulullah, berlindung kepada Rasulullah. Wa inni aqul law aqdiru ala hadmi kubbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la hadamtuha. Dan dikatakan aku pernah berkata, seandainya aku mampu untuk menghancurkan kubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan aku hancurkan. Walau aqdiru alal Ka'bah la akhaltu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khashabin. Dan seandainya bila mana Allah Ta'ala memberikan kemampuan padaku, maka aku akan merubah mizabnya Ka'bah, atau tempat pembuangan airnya Ka'bah akan aku rubah. Yang tadinya talang emas akan aku rubah menjadi talang kayu. Wa inni uharrimu ziyarata qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan aku telah mengharamkan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ungkiru ziyarata qabril walidaini wa ghairihima, dan dikatakan aku mengingkari ziarah kepada kedua orang tua atau lainnya orang tua. Wa inni ukaffiru man halafa bi ghairillah, dan aku dikatakan telah mengkafirkan orang yang bersumpah bukan atas nama Allah. Wa inni ukaffiru Ibn al-Farid wa Ibn Arabi, dan aku dikatakan telah mengkafirkan Imam Ibnul Farid dan Ibnul Arabi. Wa inni ahriqu dalailal khairat, aku dikatakan telah membakar naskah dari kitab Dalailul Khairat wa Raudir Rayahin, dan kitab Raudir Rayahin. Wa usammihi Raudus Syayatin, aku ganti Raudur Rayahin dengan Raudus Syayatin. Setelah itu beliau menutupnya dengan kalimat jawabi an hadhil masail an aqul subhanaka hadza buhtanun azim. Maka jawabanku tentang isu-isu yang telah diarahkan kepadaku yaitu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah berita bohong yang terbesar. Wa qablahu man bahada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sebelum ini pernah terjadi bahwa Nabi Muhammad itu didustakan atau dibuat-buat oleh para kaumnya waktu itu. Annahu yasubbu Isa ibn Maryam, dikatakan bahwa Nabi Muhammad telah mencaci Nabi Isa. Wa yasubbu sholihin, dan Nabi Muhammad mencaci orang-orang soleh. Wa tashabahat qulubuhum biftira'il kadhib wa qawliz zur. Qala ta'ala innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Maka menjadilah sama hati mereka dengan membuat berita-berita bohong. Allah Ta'ala berfirman innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya saja tega membuat berita-berita bohong. Siapa itu?
yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Wabahatu sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqulu innal malaikata wa Isa wa Uzairan finnar. Mereka juga mengada-ngada tentang Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa malaikat dan Nabi Isa dan Uzair semuanya akan dimasukkan ke neraka. Fa anzalallahu ta'ala, lalu turunlah ayat yang mensucikan Nabi Muhammad dari tuduhan-tuduhan yang jahat tersebut dengan ayat innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Dan sesungguhnya orang-orang yang sudah mendapat ketetapan yang baik dari Allah Ta'ala, mereka-mereka adalah orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat pada segmen ini, dan semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada pelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.